Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 16 November 2022 teman-teman. Dua saham yang saya pantau dari beberapa hari yang lalu teman-teman. Ini naik ya, dua saham ini naik. Menjadi balancing ya, atau menjadi penyeimbang di saat saham-saham bank beberapa hari ini turun jelang rilis suku bunga. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Hari ini kita bisa bilang bahwa dari indikator nih IHSG-nya nggak jelas teman-teman ya. Ini seperti judul yang kemarin, marketnya memang tidak jelas. Ya, marketnya memang tidak jelas. Dari sini kita bisa melihat bahwa pergerakan IHSG tidak ada perubahan ya. Dari sini jelas sekali. Terus kalau kita lihat dari indikator tren juga merahnya tidak nongol. Artinya dia trennya memang no trend. IHSG no trend. Namun demikian sebenarnya kalau teman-teman jeli masih tetap ada saja 1, 2, 3 ya, mungkin beberapa saham yang masih bergerak. Karena kenaikan penurunan sektor saham tidak akan bareng. Ketika ada yang naik ya ada yang turun, sektornya ada yang naik, sektor ada yang turun. Ketika gantian seperti itu ya, walaupun mungkin turun bareng mungkin pada kejadian tertentu ataupun naik bareng. Namun intinya kalau ada sentimen yang berbeda-beda itu bisa terjadi dinamika naik turun sektor secara bergantian. Jadi judul saya saat ini ya adalah saham ini naik menjadi balancing di saat saham bank turun menjelang rilis suku bunga. Oke, dari IHSG nggak ada perubahan ya teman-teman. Nggak ada perubahan pergerakan, boleh dibilang seperti itu. Namun yang harus menjadi waspadaan teman-teman semuanya bahwa per hari ini IHSG sebenarnya ngebentuk lower ya. Low-nya dari IHSG ini kalau kita lihat detail gitu, sebenarnya hari ini adalah ngebentuk low dari sebelumnya ya. Ini dari kisaran 20 Oktober ya teman-teman. Dia dari 20 Oktober tuh low sebelumnya kan di sekitar 7052, 7050, 69 maksud saya ulang ya. Low sebelumnya 6974, kemudian 6964, terus kemudian 6957, hari ini di kisaran 6954. Ya, ada lower seperti itu, walaupun kemudian akhirnya ditarik, closingnya masuk lagi ke area hijau itu. Ya, pergerakannya memang seperti itu. Kenapa kok kenapa kok IHSG-nya bisa seperti ini, turun terus kemudian naik? Kalau teman-teman yang bisa mengikuti intraday, hari ini dan dari beberapa hari yang lalu, itu big cap banking memang sudah turun teman-teman. Hari ini dan dari hari ini, maksud saya dari beberapa hari yang lalu sampai hari ini tuh big cap bankingnya masih turun ya. Ini kita di sini ngebahas tentang penggerak indeks. BCA, BRI, Bank Mandiri masih turun ya hari ini. BNI masih turun. Kemarin-kemarin juga sama. Kalau kita lihat chart dari banking memang kelihatan sekali bahwa saham-saham banking ini memang jelas sekali tekanannya. Nah, ini kita sekaligus bahas saham banking ya. Tekanannya jelas sekali. Dan teman-teman bisa ngelihat hari ini memang sepertinya para pemegang saham terkait banking ini jiper ya. Pada takut, pada buang barang dulu. Kita bisa ngelihat BNI ditekan sampai 61,8 retracement dan memang itu adalah target penurunannya. Jadi kalau teman-teman pengguna Fibo, maka sudah siap-siap ketika break dari 61 ini. Sayangnya banking ini memang cukup alot ya. Ketika dia break 61, 50 sampai 6 break dari 38 itu targetnya menanti di 61,8 retracement, yaitu di 88 sekian. Nah, BNI sepertinya hari ini sampai teman-teman. BNI 88 sekian, kita tengok. Nah, ini di 88 sekian ya. Jadi BNI itu sebenarnya, nah ini juga cukup banyak ya. Ada yang nyampe di 8875 itu ada 2000-an lot ya. Jadi memang ketika BNI itu break dari 38 kemarin, sudah banyak yang sepertinya pasang di jaring di 50 sampai 61,8. Dan begitu dapat dia rebound kan seperti itu. Dan rebound dari 61 juga
targetnya juga ke 38, udah kecapek ya. Jadi IHSG-nya sempat nyelup dalam tapi kemudian naik. Ini ya karena bentuk-bentuk dari saham banking yang seperti ini. Turun terus naik. Terutama untuk BNI sepertinya. Kalau Bank Mandiri sih enggak ya. Bank Mandiri sih enggak seperti ini karena dia cukup rapi kembali lagi. Bank BRI juga hitungannya sih masih sama, nggak seperti BNI yang turun dalam. Tapi kalau kalau kita lihat yang memang dari candle sebelumnya di 4580 sampai di 4520 memang dia lebih rendah sih seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang buat banking membebani IHSG yaitu BCA. BCA-nya adalah bermain di luar rentang yang biasanya. Ini BCA bermain di luar rentang biasanya yaitu di luar hijau, di bawah 38. BCA ada target langsung ke 8460 ya, teman-teman. Kemudian sekalian aja kita bahas perbankan. BBTN dia masih tidak ada pergerakan. Bank Danamon untung saya udah keluar ya, teman-teman. Ini nggak konsolidasi, nggak kuat, cenderung turun ya. Jadi ada target di kisaran 2880, kemudian 28, sekitar 28 gitu. Bank Niaga juga akhirnya retracement juga. Secara umum banking kan seperti itu ya. BTPS juga sama, ini retracementnya break dari 38 sampai 61. Oke, kita lanjut dulu sekilas. Intinya masih pada ini, masih pada terkoreksi. Cuman beberapa banking itu saya tadi udah filter, tapi nanti saya bikin di bawah aja ya. Beberapa banking udah saya filter seperti PNBS ya. Kemudian saya lanjutkan aja. Arto oke ya, BPJB saya catat kok tadi. Di catatan saya ada kok. Jadi PNBS, Arto, BNLI, Baca, Amar. Ya itu ya. Arto oke ya. Arto ini sebenarnya yang saya jadikan judul nih, teman-teman. Jadi saham ini naik ketika menjadi balancing saat saham yang tambang yang lain turun. Jadi di dalam penggerak indeks, naik turunnya indeks, ketika saham-saham penggerak indeks, banking terutamanya itu turun. Saya pernah membuat konten bahasan di channel Telegram saya ya, bahwa bahasanya adalah seperti ini. Ini yang saya kotain warnanya merah ini adalah big cap banking, kemudian yang oranye, yang kuning atau oranye yang itu nomor 5 sama nomor 11 adalah GoTo sama Arto. Kemudian yang biru adalah, yang hijau adalah batubara, yang biru adalah consumer. Ini adalah komposisi dari saham-saham penggerak indeks saya kumpulkan berdasarkan kelompoknya. Artinya apa? Kalau merah itu kelompok bank. Dan dia biasanya movernya adalah ketika inflasi membaik, dia bisa naik. Inflasi jelek, dia bisa turun. Karena harapannya mungkin suku bunga bisa dinaikkan. Jadi banking kan sensitif terhadap suku bunga. Dan kenapa juga suku bunga saat ini banking-banking tertekan? Dan kenapa juga saham yang terkait banking tertekan seperti ini? Nah, ini adalah kaitannya adalah akan dirilisnya BI rate besok, teman-teman. Akan dirilisnya BI rate besok. Sekaligus kita ngebahas tentang news ya. Bahwa besok itu tanggal 17 jam 3.30, ini marketnya udah tutup ya. Akan ada keputusan suku bunga. Ya sebenarnya sih menurut saya ya sepertinya memang sudah cukup pasti bahwa suku bunganya naik ke 5%, naik 25 basis point. Dan ini mungkin sudah nggak membuat kaget market seperti itu. Namun demikian market, maksud saya saham-saham yang terkait banking ini masih enggan sekali bergerak. Dan kalau teman-teman tahu, banking ini adalah mover yang bisa menggerakkan naik turun indeks karena dia urutannya BCA nomor 1, Bank Mandiri BRI nomor 2, Bank Mandiri nomor 3. Jadi naik turunnya saham ini itu bisa membuat merah biru IHSG. Jadi merah birunya IHSG, naik turunnya IHSG itu dipengaruhi oleh saham ini. Dan saham ini kaitan sentimennya adalah di sentimen inflasi. Ya, inflasi nanti bisa men-trigger suku bunga dinaikkan seperti itu. Dan juga pertumbuhan ekonomi, dan kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita oke, dan juga rilis laporan keuangan perbankan juga oke ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuman memang ya wajar kalau menunggu sesuatu hal yang kaitannya dengan erat kaitannya dengan banking. Kita juga lihat Astra juga
ini ya merah juga. Jadi ya memang kita tunggu aja beritanya besok. Nah, seandainya hari ini saham-saham penggerak indeks ini pada turun bareng, ini bisa jadi IHSG-nya makin dalam turunnya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa mungkin pergerakan tidak akan bareng ya. Mood market harus dijaga seperti itu. Dengan apa? Dengan indeks yang lain, dengan saham yang lain, sektor yang lain. Makanya di sini saya petakan pergerakannya seperti ini kira-kira. Jadi ini untuk saya hafalkan bahwa ketika big cap bankingnya naik, biasanya GoTo, Arto seperti itu dan yang lain-lain yang kode warnanya beda ini bisa jadi tidak akan bareng bergerak naik. Karena sangat jarang sektor itu naik berbarengan tanpa sesuatu hal yang sangat-sangat high impact begitu. Jadi memang naik turunnya komoditas juga tidak bareng, sehingga ketika ada komoditas A naik, maka saham terkait komoditas A itu bisa naik, dan mungkin ketika ada saham komoditas B turun, saham terkait itu bisa turun. Jadi nggak akan bareng naik, nggak akan bareng turun. Yang ada adalah berganti-gantian seperti di bursa seperti itu. Nah, ini kalau di saya hafalkan sebagai ilmu pribadi saya adalah sebagai daya dorong, daya angkat, dan pemberat. Yang memberatkan adalah saham-saham yang turun, yang menguatkan IHSG adalah saham-saham yang naik, terutama yang berada di 20 besar ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan itu saya hafalkan. Jadi ketika kemarin GoTo Arto mendapat tekanan yang cukup kuat, ya saya sih yakin pada masanya dia akan bergerak Arto GoTo, dan biasanya itu ciri-cirinya adalah ketika mover market atau penggerak indeks seperti banking pada turun seperti itu, maka bisa jadi sektor-sektor yang lain akan digerakkan, akan bergerak seperti itu, menjaga untuk moodnya marketnya oke. Ini adalah salah satu mungkin boleh dibilang aliran, kan ada macam-macam, ada aliran bandarmologi, aliran ya teori dongkrak dan ganjel kan seperti itu. Boleh-boleh saja kan kita mempelajari kebiasaan dari market kan. Seperti itu ya teman-teman. Nah terus kemudian kalau kita lihat juga pergerakan sektoral, hari ini memang kebetulan saham-saham yang terkait dengan teknologi ini juga memimpin pergerakan market teman-teman. Nah ini saham-saham yang terkait pergerakan teknologi memang memimpin pergerakan market. Nah kalau teman-teman yang ingat video saya kemarin ya, transformasi digital itu adalah merupakan isu di B20. Selain adanya transformasi energi dari energi fosil ke energi terbarukan, dan juga pengembangan atau peningkatan layanan di kesehatan. Jadi kesehatan, transformasi energi, dan juga transformasi percepatan transformasi digital seperti itu. Nah, di sini yang ada kaitannya juga adalah dengan saham-saham yang terkait telekomunikasi. Jadi kalau saham telekomunikasi beberapa hari ini ditekan, kalau misalkan besok kondisi dari banking ini masih tertekan, mungkin yang bisa kita perhatikan adalah Telkom ya. Telkom karena di sini kalau kita lihat ini Telkom ini juga secara candle cukup oke hari ini. Nah, gini. Sudah berada di support juga dan sudah lama turun. Sepertinya in case diperlukan untuk mendorong IHSG bisa seperti itu, karena memang sedang ada sentimen untuk transformasi digital, dan Telkom itu adalah salah satu kaitannya seperti itu kan teman-teman. The fact tentang market hari ini yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman ya, bahwa IHSG nggak kemana-mana, sempat turun ya, big cap banking masih turun ya, terus kemudian harga komoditas itu untuk metal sama coal-nya masih naik loh teman-teman. Untuk metal sama coal-nya masih naik. Nah kita bisa intip ya, kita bisa intip untuk harga komoditas. Crude oil-nya memang nggak kemana-mana. Ini saham coal sudah 341 di sini. Jadi komoditas coal naik, emasnya juga masih ada kenaikan, tinsnya juga, nikelnya udah juga naik kenceng, tinnya juga. Jadi seharusnya saham-saham yang terkait batu bara, terkait metal masih bagus ya teman-teman. Terus yang terkait CPO ini sudah sampai di 4.000 alias ada penurunan. Jadi itu tadi bahasan saya untuk terkait komoditas. Jadi sektor-sektor yang menurut saya masih menarik yaitu
yang terkait komoditasnya yang sedang up ada coal, tapi coal kan baru 1-2 hari ini. Kalau metal udah sekitar 3 hari, saham-saham metal pun beberapa juga akhirnya balik arah. Memang volatilitas metal ini cukup kenceng ya, cukup lebar. Jadi memegang saham volatilitas lebar seperti saham-saham terkait metal komoditas ini memang kita harus sigap. Karena kayak ADMR sendiri hari ini juga eh ini ya volatilitasnya tinggi juga. Begitu ya, teman-teman. Nah, terus kalau kalau kita lihat nih pergerakan dari indeks bursa, sebenarnya regional tuh oke-oke saja ya. Regional oke-oke saja, kita lihat dulu. Nah, seperti ini adalah Amerikanya tadi malam masih naik, kemudian Eropa Hang Seng kemarin kan naik kenceng ya, teman-teman. Hang Seng naik kenceng itu saya baca kemarin ada kaitannya dengan G20 juga sih, karena kan presidennya juga di Indonesia juga. Ada beberapa bahasan tadi yang saya rasa sebenarnya kaitannya erat ya. Nah, seperti ini sebenarnya di bahasan-bahasan itu hari ini tuh banyak di bahasan koran itu, Investor Daily itu di pertemuan G20 B20 tuh banyak istilahnya hasil-hasil yang kaitannya adalah untuk membereskan masalah yang dihadapin bersama ya, teman-teman. Seperti krisis pangan ya, hiperinflasi, suku bunga tinggi, resesi ekonomi dan perang ya, seperti itu. Nah, kalau kita bahas ke bawah itu banyak sekali di sini ya. Salah satunya ini indeks Hong Kong menguat setelah pembicaraan tingkat tinggi tersebut ya. Ini istilahnya poin-poin penting yang telah disepakati telah dibuat di pertemuan G20. Ini pokoknya hasil-hasil ini banyak mendrive market Asia kemarin ya. Kemarin pergerakannya memang Hang Seng kencang sekali. Oke, saya lanjutkan jadi sekilas saja, nggak perlu saya bahas terlalu lebar. Kondisi market regional ya masih oke ya, market regional masih oke. Mungkin kita bisa tengok lagi indeks tambahannya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk pergerakan indeks ya. Ini Nikkei-nya, ini Dow Jones-nya kemarin, ini ketemu resistan. Nasdaq masih naik. Terus kemudian ini indeks yang perlu kita baca. Nah, dolar indeks teman-teman ini mengalami melanjutkan penurunannya. Biasanya kalau ini turun kan market sahamnya membaik ya, kemudian dolar, kemudian US 10 years bond-nya ini juga mengalami penurunan. Ini juga biasanya kalau turun market sahamnya membaik, kemudian komoditi, harga komoditas beberapa dalam pergerakan naik, ini CRB indeksnya juga naik. Kemudian kecemasan pasarnya masih bermain di bawah, cenderung turun begitu, jadi tidak ada kekhawatiran berlebihan. Terus kemudian ini adalah kontrak batu bara yang saya sampaikan tadi udah di kisaran 330, harga ada kenaikan ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk beberapa sektor ya, teman-teman. Kondisi-kondisi dari sektor. Nah, kalau kita lihat nih per hari ini banyak sektor yang merah nih, teman-teman. Banyak sektor yang turun. Yang bergerak naik hanya teknologi, dan yang bergerak naik itu hanya teknologi, Pevindo dan non siklik. Sebagian besar adalah turun. Sebagian besar adalah turun. Jadi kita akan langsung masuk aja ke beberapa saham yang udah saya pilih ya. Secara umum untuk hari ini teman-teman, ini sektor-sektor yang bergerak itu hanya sektor teknologi ya. Hanya sektor teknologi. Secara umum yang bergerak hari ini adalah sektor-sektor yang terkait teknologi. Kemudian batu bara masih melanjutkan kenaikannya. Terus kemudian juga saham-saham dari grup Lipo ya. Saya masuk di MPPA teman-teman. Memang mengejutkan ya, karena kemarin biasa saja dan nggak tidak saya masukkan ke bahasan. Namun karena saya di depan layar langsung saya sikat MPPA tadi. Kita akan coba bahas ya teman-teman hari ini untuk saham-sahamnya apa aja yang udah saya pilih. Oke, yang pertama adalah Arto ya teman-teman. Arto
Arto ini secara arah udah bener. Jadi di area sini kita coba lihat dulu. Arto ini secara arah udah bener dari sini. Jadi kalau teman-teman yang udah pegang di keep aja karena arahnya udah bener. Yaitu sudah hijau merahnya birunya udah di atas, hijaunya di bawah, arahnya udah bener. Dan dia sudah sampai hari ini, per hari ini 6355. Teman-teman masih ingat di video kemarin saya sampaikan untuk Arto itu 50 retracement. Ini tren yang lebih besar ya. Tren ini lebih besar dari tren sebelumnya. Karena sebelumnya saya hanya tarik di sini karena sebelumnya Arto itu 5600. Itu 50 retracementnya. Bisa dilewatin 5600-an di sini. Jendolan yang banyak ini. Ya. Jadi jelas banget memang penjelasan saya kemarin bahwa di sini memang 50 retracement dari tren di bawahnya. Terus kemudian dia naik lagi, saya ambil tren yang lebih atas, 50 retracementnya di 63. Hari ini udah dites ya. Ini saya udah masuk berkali-kali, tapi sifatnya Arto ini saya tradingan ya, teman-teman. Masih pokoknya selama Arto bergerak saya akan trading di Arto. Dan mungkin bisa satu porto hanya 2 saham aja, Arto sama saham yang lain apa gitu, tapi nggak lebih dari 3 biasanya. Jadi ini masih menarik, masih oke. Secara ADX udah oke, secara volume ya memang Arto tuh memang seperti itu kan volumenya. Kalau teman-teman yang hafal ya oke lah, silakan aja. Ini volumenya memang seperti itu. Jadi mungkin nggak begitu besar banget, tapi ya bisa lah untuk dipakai untuk trading. Nah kemudian ini GoTo belum saya masukkan. Terkait digital adalah GoTo ya, yang kedua GoTo. Nah ini seperti alasan saya tadi bahwa kalau Arto, kalau BK Banking turun, biasanya saya akan memantau Arto GoTo. Dan kebetulan kan memang kaitannya dengan saham-saham yang terkait transformasi digital seperti itu. Arto GoTo ya terkait kan begitu. Dan ini adalah untuk GoTo ya teman-teman. GoTo itu ada target 226. Ini dari kemarin juga udah saya sampaikan. Jadi saya nggak usah terlalu panjang bahas untuk GoTo. Kemudian buka ini pergerakannya kan ya hitungannya senada dengan ini kan, dengan GoTo. Resistan saat ini 312, berikutnya 331. Ya masih banyak resistannya dia, jadi nggak usah muluk-muluk saja karena sekarang ini dia baru keluar dari MA 200-nya, Nah, sekarang kita tengok dulu untuk GoTo. GoTo tuh belum bermain di MA 200, belum ada. Nah, kemudian beli kan IPO-nya 450, ini 488 ya. Tadi kan sempat 494, saya nggak punya teman-teman ya. Kemudian terkait banking lain adalah PNBS ya, Penin Bank Dubai Syariah. Dia itu sudah sampai dasar ya, terus ini dia ada rebound. Ini daily, jadi akan saya tarik. Tren kenaikannya itu seperti ini. Resistan dia 81, 85, targetnya 88. Kemudian BNLI untuk dipantau aja. Bank ini jarang bergerak juga, cuman saya pantau karena kemarin ada sinyal ya. Jadi simpel aja sih. Ada target di 1250, itu adalah merupakan MA 200-nya, itu aja dulu. Kemudian baca ada sedikit pergerakan, namun sebelumnya kan dia banyak resistan ya. Resistannya itu 144, 50 retracement tipis sih. Berikutnya 152, 163, 180. Kemudian Amar, ini pasti teman-teman kalau pegang nggak sabar karena pelan-pelan banget naiknya. Ini dari September, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. September, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Dari 225 ke 340-an. Oke, kemudian grup Astra ini saya masukkan ke batubara aja deh nanti. Kemudian AMRT ini terkait consumer, ini yang saya pilih ini aja. Dia setelah naik sampai di 2838 dia retracement ya teman-teman. Retracementnya itu dia hanya sampai di 38 retracement, supportnya yang pertama, baru kemudian dia rebound. Nah,
Kita lihat dulu pergerakannya, dia adalah all time high. Kalau all time high berarti modenya adalah buy on weakness. Tapi dia juga nggak turun-turun itu ya. Repotnya saham-saham yang naik itu seperti itu. Turunnya malah jarang, tapi naik terus. Jadi kadang nggak berani untuk beli ya. Kemudian terkait sawit, tadi udah saya sampaikan sawitnya turun ya ke 4 ribuan. Tapi untuk SSMS ini dia agak beda pergerakannya. Saat ini ada resistan candle teman-teman dekat dengan resistan 1550. Resistan candlenya di 1544. Resistan berikutnya 1555 ya. Udah deket. Kalau kita lihat dalam weekly, dalam monthly, dia ada 50 retracement yang ini membuat alot ya. 1554 nih alot nih. Udah berapa bulan nih? 1 2 3 nggak mampu lewat di situ. Kemudian DSNG ini sawit-sawit akan saya satukan aja. Nanti biar enak untuk timestamp-nya. Nah, DSNG ini ada resistan 620 ya teman-teman. Sekarang dia beranjak dari support 585. Kemudian terkait batu bara, tadi untuk batu bara masih naik ya. Nah, ini Indo Tambang Raya yang kemarin sempat turun dalam, ini mulai merangkak teman-teman ya, pelan-pelan. Kenaikan ini resistannya masih belum ya, 38 39 resistannya, kemudian resistan berikutnya 40 400, kemudian 41 300. Kemudian Adaro ini mulai rebound juga dari 61,8. Ini catatan seperti kemarin, target 3800. Area geraknya area kuning itu sekarang. Kemudian terkait batu bara BSSR teman-teman, ini rebound dari 78 retracement atau rebound juga dari MA200 ya. Dari MA200. Nah, kekuatan trennya berapa bisa kita geser dulu. Khusus dari situ aja, kita ukur dari sini aja. Target sementara ke 4282 teman-teman. Kalau 4282 bisa lewat, target berikutnya ada di 4770 di sini, pas di sini. Ya, itu targetnya. Kemudian MBAP ini rebound dari dasar, kita bisa ukur resistan dia. Coba kita ukur dari resistan dari tren terdekat aja seperti ini. Resistan dia 7184 berhasil dilewati, 7515, target 7783. Kemudian ADMR nih ya teman-teman, ini yang saya bilang kemarin, ini cukup volatil karena sebelumnya di 1600, kemarin atau hari ini di 2044. Tapi sepertinya banyak yang take profit, jadi turun walaupun tadi sempat naik lagi, tapi intraday-nya naik turun begitu. Closingnya ini yang akhirnya pada jualan. Ini volatilitasnya jujur saya akuin tinggi. Ini barang tradingan juga. Kemudian terkait metal semuanya saya satukan, ketemu resistan sekitar 3 hari nggak mampu. Akhirnya balik arah. Kalau Antam memang kemarin ada candle shooting star, hari ini lanjut ya. Terkoreksi seperti itu, bentuknya kan seperti bawah atas seperti itu. Jadi sekarang dia akan testing support sebelumnya di kisaran 2000-an. Antam 2000-an, 1950 seperti itu. Inco juga ya, 3 hari tidak mampu lewatin resistannya. Supportnya dia itu ada di sini, 7100, 6775 ya. Kemudian Tins juga sama, koreksi. Supportnya dia ada di 1389, 1340. Ini cepat aja karena memang pergerakannya sama. MDK juga sama, terkoreksi juga. Di berapa dia retracement, kita coba ukur aja. Nah, supportnya dia ada di 4350, 4195 ya. Kemudian saham-saham terkait telekomunikasi ini bisa diperhatikan teman-teman, kalau misalkan besok dirilis data inflasi itu backing pada turun, bisa jadi ini naik ya, balancingnya seperti itu. Kemudian untuk Excel saya hanya bisa bilang ini menuju supportnya dia di 2200 itu aja. Kemudian terkait transportasi, ini yang menarik, ASA pelan-pelan naik 3 hari tapi pelan-pelan banget ya. Coba kita ukur aja dulu resistannya, kita ambil dari sini.
Resistan 1065, 1221, target 1347. Kemudian bird ya. Nah, bird saya bahas lanjutan karena dia hampir sampai targetnya di 61,8 ya. Volatilitasnya tinggi. Sekarang saat ini saham-saham banyak banget yang volatilitasnya tinggi. Teman-teman kalau lihat saham yang kemarin naik, besok naik tinggi, besoknya bisa turun. 2 hari begitu baru rebound. Nah, kalau ini memang kenaikannya udah lama ya, dan kenaikannya udah lama, turunnya lebih cepat. Jadi memang saat ini paling bagus memang posisi trading dulu. Artinya ya gini ya, artinya memang market tuh volatil ya. Kadang kalau kita tinggal kerja gitu juga dia udah kemana-mana, kadang udah pada turun aja seperti itu. Memang marketnya volatilitasnya tinggi, jadi karena kadang kita nggak bisa menjual pada at best price ya, sebaiknya mungkin kita harus jual separuh begitu ya. Kemudian TKIM retracement ya, sayang retracementnya ini sampai 38 retracement ya, sehingga ada target ke 61 teman-teman. Targetnya di 7600. INKP biasanya ikut retracement juga ya. Nah, ini juga sama. Ikut retracement juga, tapi dia belum sampai di 38, targetnya masih dia ada support di 9750. Nah, kemudian ini adalah bukan sawit, ini adalah grup lipo. Grup lipo ini memang sebenarnya udah mulai merangkak pelan-pelan begitu. Kalau pas sempat saya bisa ikut, tapi kalau nggak sempat nggak ikut. Tapi hari ini kebetulan sempat ikut MPPA. Secara tip reading cukup oke, langsung saya masuk cukup besar, tapi closing tadi saya kurangin karena sampai 50 retracement ya. Ini masih menarik sih, tapi masih menarik karena kalau kita tarik trennya kan masih jauh di sini di bawah. Nah, yang membuat saya take profit juga adalah di sini ada jendolan ini, saya bisa menganggap itu sebagai resistan volume atau mungkin ini akan mensuplai ketika sahamnya MPPA ini sentuh harga ini ya. Jadi memang harus cukup berhati-hati di sini. Yang penting modalnya aman dulu untuk trading besoknya gitu. Multipolar juga ikut bergerak tadi. Ini juga kalau kita lihat jauh banget. Jadi saya lebih memilih ke MPPA tadi ya. MPPA naik berapa? MPPA naik 14 ya. Pilihan saya nggak salah, multipolarnya naiknya hanya 6%. Nah, kemudian yang biasanya naik lebih dulu itu MPPA, LPPF maksud saya. Tapi LPPF ini sudah sampai ke 50 retracement dan ya jadi nggak menarik ya kecuali dia turun lagi begitu. Kemudian terkait ayam, ini hari ini yang masih menunjukkan kenaikannya hanya Cepin. Namun Cepin ini udah deket banget resistan ya di 59. Nah, kemudian ada yang nanya, KF gimana Pak? Ya, seperti cerita saya kemarin, KF itu perlu dilihat dulu berapa hari ke depan. Ini mau right issue juga ya? Silakan dibaca itu di berita tadi ada sepertinya. Ada kok, tadi saya ngebaca beritanya ada. Oke, kita coba tengok di bawah ada beritanya itu. Jadi ini beritanya ya, yaitu INA dan SRF ya. INA itu adalah Indonesian Investment Authority dan Sovereign Wealth Fund atau SWF asal Tiongkok yang namanya adalah Silk Road Fund. Bakal menjadi investor strategis yang berpartisipasi dalam right issue-nya KF. Ya, begitu beritanya begitu ya. Jadi karena ini ada corporate action, kalau saya sih biasanya skip, nggak ikut begitu. Saya lebih suka melihat. Tapi kalau misalkan pergerakannya selama menjelang right issue itu cukup oke, mungkin saya akan ikut. Nggak punya barang kemarin aja udah keluar, tapi ya memantau aja. Kalau misalkan ada kesempatan saya tetap akan ikut. Tapi sekali lagi hanya penggembira saja sedikit aja. Nah, kemarin kan yang nanya Pak itu kan ngebut Pak. Terus saya bilang ini kan di sini ada resistan volume, ada sebelumnya menjadi demand tapi karena harganya berada di bawah akhirnya dia menjadi supply ketika harganya sentuh itu. Maka yang kita lihat adalah ketika satu saham sedang rebound dari dasar ke atas begini, kita lihat adalah hari pertama itu pasti akan ada dorongan turun dari orang-orang yang keluar. Tinggal lihat besoknya itu dia konsolidasi enggak. Kalau kembali lagi tidur, udah lupakan. Tapi kalau ada perlawanan lagi berarti buying side-nya masih ada. Begitu aja ya. Kemudian AGI juga sama, hari ini juga balik arah lagi. Tapi AGI ini kan memang udah sampai di 50 retracement. Itu wajar sekali.
Besok dilihat aja seperti apa. Nah, hari ini yang melejit adalah Prodia ya. Prodia secara tren juga udah dalam turunnya. Jadi kalau misalkan besok melanjutkan kenaikannya, diperhatikan aja di sini. Ini ada demand seperti itu. Berhubung dia sudah lewat 50 retracement, selanjutnya untuk Prodia kita tarik next targetnya kan sampai 10 tuh. Jadi kita langsung tarik aja. Pas di resistan hari ini dia di 6100, the nextnya adalah 6800, target 7450. Kalau saya bilang targetnya 7450 tuh jangan FOMO ya teman-teman, artinya jangan gelap mata karena menuju sini pun juga masih banyak halangan ya. Resistan pertama, resistan kedua, EMA 200, sekumpulan ini ya. Belum lagi mood marketnya, kondisi regionalnya bagaimana kan begitu. Kemudian yang nanya BSBK, Pak, BSBK gimana Pak cara saya keluar? Saya terus terang nggak ngebahas underwriternya, saya agak males bongkar detail begitu. Cuman ini barang kan arahnya berapa hari nih? Arahnya kan 1-2 hari. Biasanya memang kalau satu saham yang kalau saya pribadi ya, kalau IPO arah-arah itu kalau kira-kira sudah mulai dapat tuh saya malah malah menghindari. Jadi kalau saya mau beli kok malah dapat itu biasanya saya menghindari. Berarti ada yang ngasih barang kan begitu. Nah, masalahnya adalah sekarang ARB-nya hanya 7%. Jadi teman-teman lihat ini kan seperti Antam Inco dulu ya. Januari 2 tahun lalu ketika ARA terus mau ARA berhari-hari orang pada pakai margin, ketika turun beberapa hari itu ARB terus. ARB-nya itu sampai biasanya akan stop ketika volumenya sudah mulai ini. Jadi ini kan volumenya masih kecil banget nih. Biasanya memang kalau volumenya masih kecil ini dia masih rebutan terus. Tapi kalau volumenya sudah mulai ada mampu memakan kanan atau over, nggak ngumpul seperti ini ya, bisa jadi dia akan nih. Kalau kita lihat nih yang pasang over kan total berapa nih? 1,4. Transaksi hariannya tertinggi ya kecil sih, ini 2, ini 9, ini 10, ini 8. Ya memang transaksi hari ini kecil banget ya. Yang mau jual masih banyak, masih 1,4 juta volume lot. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi saham itu memiliki pergerakan yang tidak sama, apalagi kalau sektornya itu berbeda. Tinggal kita lihat komoditasnya dan juga kebiasaannya begitu, karena ini cukup membantu teman-teman ya, cukup membantu untuk kita punya arah, walaupun mungkin nggak totally 100% benar, tapi benar-benar sangat membantu ya. Jadi jangan terpaku pada saham banking terus begitu, karena kalau bankingnya turun, siapa yang mau ngebalance kan begitu. Secara logika harus ada balance-nya supaya mood marketnya terjaga. Kalau nggak di balance, ya indeksnya turun. Padahal sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Begitu. Baik, demikian dari saya. Semua yang saya bahas ini adalah hanya pengalaman pribadi untuk pembelajaran aja. Terima kasih teman-teman semua.